Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini itu adalah bertepatan dengan Idul Adha 1442 Hijriah. Nah, sekarang kita berada di IAI Soreang. Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Jadi kali ini kita akan mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah ini, yaitu Bi Abdul. Gimana Bi? Jadi kan hari ini hari Idul Adha. Makna dan arti kurban itu sendiri itu apa sih Bi? Kalau arti kurban menurut bahasa itu ya artinya mendekatkan diri terhadap apapun, itu namanya kurban. Tapi kalau menurut syariat Islam, yang namanya kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah daripada si pengurban ini, yang pelaku kurban ini, dengan cara menyembelih hewan ternak berupa kambing atau sapi atau unta. Kebetulan kita di sini nyembelihnya sapi ya. Alhamdulillah. Untuk Untuk kurban dengan kambing itu cukup untuk satu orang. Ya, jadi satu nama, Satu kambing. Kalau seperti kita ini sapi, mau sapinya besar, mau sapinya kecil, itu sebetulnya cukup untuk membawa 7 nama. Jadi maksimalnya 7 ya? 7 ya. Minimalnya mah boleh? Minimalnya satu orang Satu juga orang bagus. Jadi semakin kita punya keleluasaan dalam rezeki, ya, penghasilan besar gitu, kemampuan untuk berkurban, apalagi kan kurban itu cuma 1 tahun 1 kali. Maka alangkah baiknya kalau si agnia ini berkurban itu sapi 1 orang. Lebih Gitu. bagus ya? Iya, itu lebih bagus bagi orang yang mampu. Jadi kurban itu sendiri dilakukan apabila orang yang berkurban itu mampu melaksanakannya. Dalam artian tidak memaksakan diri. Jadi nggak terpaksa gitu. Tidak ya, terpaksa, tidak diharuskan, karena ini hukumnya sendiri itu sunnah. Ya, sunnah muakkad bagi orang yang mampu melaksanakan kurban. Nah, syarat-syarat berkurban itu apa aja sih, Bi? Cuma satu intinya, yaitu mampu. Mampu. Tapi kurban ini dilaksanakan tentunya disyariatkan karena ini adalah ajaran Islam. Jadi tentunya harus muslim. Ya, harus muslim, harus mampu sendiri. Harus mampu, tidak harus kita mengutang. Mengutang boleh. Tapi alangkah indahnya kalau itu sudah mampu. Ya, tidak memaksakan. Nah, itu. Tadi kalaupun misalkan saya tidak mampu untuk membeli hewan kurban dengan cash, tapi saya mampu membayar. Kalau misalkan penjualnya itu dalam akadnya saling rela artinya saya beli kurban, saya beli hewan, misalkan sapi atau kambing dengan dicicil. Si pemilik ridho, boleh gitu ya, silakan aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian dibawalah itu sapi atau kambing itu. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 Zulhijjah disembelih dengan niat kurban, maka jadi itu kurban. Iya. Asal sudah lewat dari tanggal 10 Zulhijjah itu ya. Dari tanggal 10. Jadi waktu penyembelihan itu adalah di waktu duha. Awalnya waktu duha di tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu boleh melaksanakan kurban. Jadi kalau kita tanggal 10 belum mampu membeli atau susah dapat hewan kurban, kemudian kita dapat tanggal 13, ya potong aja. Dengan niat kurban maka masih termasuk kepada kurban. Batas waktunya sampai petang ya Pak? Ya, sampai sebelum maghrib. Hewan apa saja sih Bi yang bisa dijadikan untuk kurban?
hewan yang lazim aja ya. Itu hewan yang biasa kita gunakan dijadikan kurban itu dari mulai kambing atau domba ya. Kemudian sapi, kalau di Arab mungkin unta ya, karena di Indonesia jarang ada unta. Maka kebanyakan yang kita gunakan ya kambing sama sapi itu. Ada usia hewannya nggak untuk dapat Kalau disembelih? usia hewan untuk kurban itu memang ada persyaratannya. Kalau kambing atau domba itu minimal usia yang 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih, sekitar 1,5 tahun atau 1 tahun menjelang kedua tahunnya. Gitu. Kalau sapi itu dari 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Ya, minimal 2 tahun menjelang ke 3 tahunnya. Tuh. Kalau unta harus 5 tahun ke atas. Itu untuk hewan kurbannya. Ada mau tambahan lagi? Nggak ada. Segitu aja, cukup? Ya. Oke. Nah, itu penjelasan sedikit tentang kurban yang dijelaskan oleh Abi Abdul. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita mampu mencegah pandemi ini, mampu mencegah virus corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.